Halo, yang suka merasa kedinginan pakai AC Wuling Convero, ini ada triknya nih. Ini modul AC-nya dilepas dulu ya, kayak gini. Silahkan dipraktekkan aja sendirilah. Yang penting saya tak kasih info untuk pengerjaannya aja, dan bisa diperhatikan baik-baik ya. Kita berbagi ilmu aja nih. Di sini tuh ya posisinya seperti ini ya. Di sini itu ada tulisan R30. Nah, ini resistornya. Kelihatan nggak? Nah, ini R30, ini resistor 30. Ini nilainya 10K di titik T30. Titiknya T30 pakai resistornya R30 begitu. Kemudian di titik kedua atau step kedua ini T24. Nilai resistornya itu 500 ohm. Ini ya di sini ya. Perhatikan arahnya dari sini ke sini, jangan sampai terkecoh ya. Nah, caranya kita tukar. Ini dilepas dulu, terus taruh di sini. Begitupun yang ini dilepas resistornya, terus dipasang ke sini. Udah selesai gitu doang. Jadi apa yang kita dapatkan dengan modif seperti itu? Yang kita dapatkan adalah ketika posisi AC mentok kiri, itu suhunya akan biasa-biasa aja, tidak terlalu dingin ya, ala-ala mobil Jepang gitulah. Tapi ketika dia posisi naik lagi ya, step kedua dan seterusnya, maka dia akan kembali ke posisi pabrikan Wuling. Dinginnya dia akan kembali ke posisi pabrikan Wuling. Jadi kita cuman manipulasi di step awal aja, di step putaran paling kiri mentok. Kita manipulasi untuk putaran paling kiri mentok supaya tidak terlalu dingin. Jadi dingin tetap dingin, tapi nggak bikin pening kepala ya. Karena kalau standar pabrik kan walaupun udah kiri mentok tetap aja masih dingin. Maka di situ kita manipulasi dengan cara menukar resistor antara pin pertama dan kedua. Karena ini kan ada 16 step ya, ada 16 langkah putaran. Dan ini resistornya juga ada 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Itu kita tukar antara nomor 1 dan 2 supaya pas posisi AC mentok kiri, AC-nya berkurang dinginnya, jadi nggak bikin kepala pening. Dan kalau saat hujan di malam hari lebih enak ya, jadi ala-ala mobil Jepang gitulah. Dan ini sudah saya tes, hasilnya cukup signifikan dan membuat kerja kompresor itu jadi lebih lama mati ketimbang hidupnya. Karena sebelum dimodif, walaupun posisi knob AC berada di mentok kiri, kompresor itu tetap lebih lama hidup ketimbang matinya. Karena kompresor kan hidup mati gitu ya saat kita jalan. Jadi nggak selamanya hidup terus dia kerja berdasarkan suhu dalam kabin ya, karena ada sistem ininya lah, alatnya gitu lah, intinya gitu. Dan sekarang setelah dimodif, dia lebih lama mati ketimbang hidup pada saat posisi AC mentok kiri ya, ala-ala mobil Jepang gitu, hidup teng mati, agak lama baru hidup lagi teng mati, kayak gitulah kurang lebih lah. Nanti tak videokan lagi.
Dan efek dari kompresor yang lebih lama mati ketimbang hidup, kita juga akan mendapatkan konsumsi BBM yang lebih irit, walaupun presentasenya enggak signifikan ya, tapi sedikit banyak akan membuat lebih irit karena kerja kompresor juga makin lambat, makin jarang. Maka otomatis kalau untuk perjalanan jauh jelas terasa perbedaan iritnya. Mungkin perjalanan 500 kilo bakal terasa perbedaannya mungkin puluhan ribu ya untuk konsumsi BBM. Kan lumayan juga dapat rokok. Dingin masih tetap dapat, tapi iritnya juga makin nambah walaupun nggak banyak gitu. Jadi kita satu kali kerja dua efek yang bagus kita dapatkan. Oke, kayak gitu. Dan ini aman. Setelah saya coba, saya praktekkan aman. Ini memang baru dibongkar, nanti dipasang. Karena video ini dipotong-potong ya, pokoknya kayak gitu. Baru tak bikin video ulang untuk saya berbagi buat kalian, dan semoga bermanfaat. Kalau yang merasa lebih pintar dan lebih memahami, ya silahkan di share. Ini saya bukan membagikan ilmu secara teori ilmu mekanik gitu ya, bukan, tapi saya membagikan pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua, yang dimana pengalaman yang saya bagikan ini sudah saya lakukan, bukan hanya mengajari, tapi saya sendiri sudah menerapkan dan berhasil. Makanya saya berani membagikannya buat teman-teman semua ya. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat ya. Dan ini hasil setelah terpasang di mobil ya. Untuk anginnya di angka 1, kemudian untuk suhunya ini paling mentok kiri. Cuman double blowernya saya tak nyalain ya. Double blowernya tak nyalain. Ini udah tak hidupin mesinnya selama beberapa kali. Barusan aja udah setengah jam. Ini baru tak videoin. Dan hasilnya sepertinya sangat mantap ya. Kita lihat perbedaan on off nya kompresor AC ya. Kalau saya hitung sih dia hidupnya 16 detik, kemudian mati 15 detik, begitu seterusnya. Teman-teman bisa lihat pada durasi menit pada video, silahkan bisa dihitung ya, dia hidup matinya per berapa detik. Kalau hitungan saya sih dia hidup 16 detik, matinya sekitar 15-16 detik juga, hampir banding antara hidup dan matinya, hampir banding ya. Nah sekarang dia hidup di detik 18, 1 menit 18 detik tadi ya dia hidup, maka dia matinya harusnya di angka 33 ya. Nah di detik 33 dia mati. Nah dia hampir berurutan antara hidup dan mati, hampir banding, sekitar 15 sampai 16 detik. Kalau sebelumnya kan pas sebelum dimodif dia lebih lama hidup ketimbang matinya, walaupun suhu AC berada di posisi paling mentok kiri. Mungkin kalau ini double blowernya nggak saya nyalakan, mungkin bisa lebih lama matinya kali ya, mungkin. Cuman itu ada si bocil jadinya rese.
blowernya dinyalain mulu, jadi saya nggak bisa ngetes blowernya dimatiin deh. Oke, kayak gitu buat temen-temen. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah sih aman sih, hasilnya bagus. Suhunya juga saya rasa agak berkurang, walaupun nggak signifikan banget, tapi rada mendingan lah, ada bedanya gitu. Jangan dek. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini mobil sudah saya hidupkan hampir sekitar berapa ya, 45 menitan lah, hampir 50 menit, hampir 50 menitan. Standby aja, begini aja, nggak dibawa jalan. On off nya kompresor dia makin lambat, maksudnya lebih sering mati ketimbang hidupnya. Bahkan tadi saya sempat ngitung, dia pernah hidup 13 detik, matinya 25 detik. Jadi lebih lama matinya. Jadi ya ala-ala mobil Jepang gitulah. Karena udah makin lama otomatis kan suhu kabin juga sudah makin dingin ya kan. Sudah makin optimal gitu. Kita simak aja ya. Kita simak aja on off-nya kompresor AC. Teman-teman bisa simak di detik pada durasi video ya, dia on off-nya berapa, karena nggak stabil, dia berubah-ubah. Kadang hidup 14 detik, matinya 20 lebih gitu, nggak stabil. Nah, dia hidup. Nah, sekarang dia hidup lagi nih 15 detik, tapi matinya nggak tahu nih mati berapa detik. Wah, dia matinya 21 detik. Dia tadi hidup 15 detik, mati lagi 21 detik baru hidup lagi. Jadi lebih dominan mati ya ketimbang hidup. Tapi dia berubah-ubah, nggak stabil. Cuman secara keseluruhan dia tetap lebih cenderung dominan mati. Dan ini kondisi kondisi knob AC-nya. Kondisi knob AC tetap saya di mentok paling kiri, kemudian untuk anginnya tetap di angka 1. Ini belum saya rapin, lagi pengetesan dulu. Logikanya sih kalau ini 1 jam aja nggak ada masalah, mungkin kedepannya bakal aman. Logika saya gitu ya, logika saya berdasarkan perhitungan secara sistem komponen gitu. Karena namanya komponen, kalau dia memang udah nggak kuat, jangankan 1 jam, 1 menit atau berapa detik aja pasti udah koit. Dan masih saya terus pantau untuk lakukan uji coba ya. Sebenarnya sih 1 jam juga cukup, kalau memang dia nggak ada kendala, berarti kedepannya bisa dipastikan aman. Nah, mudah-mudahan bisa jadi buat referensi teman-teman, barangkali ingin merubah. Nah, ini suhunya nggak terlalu dingin. Nah, biasanya di sini saya tutup ya standar lah, ala-ala mobil Jepang gitu, nggak terlalu dingin. Tapi kalau kita mau dingin kembali lagi ke standar AC-nya Wuling, tinggal kita naikin 1 step, tek,
maka dia akan balik lagi dinginnya ke standar aslinya wuling. Nah, ini tak naikin 1 step. Kita perhatikan kompresornya di video, kedengeran enggak? Nah, dia lebih lama hidupnya ketimbang matinya. Wah, ini masih hidup terus, ini udah 20 detikan lebih. Wow, makin meningkat ini dinginnya. Dinginnya makin meningkat. Wah, kompresornya masih nyala terus, belum mati-mati. Wow, masih nyala terus kompresornya. Ini kalau mau balik ke standar wuling, tinggal kita naikin 1 step. Nggak usah mentok, nggak usah setengah, naikin 1 langkah aja udah, dia balik ke standarnya wuling. Seolah-olah 2 step di sini sama seperti pada saat kita mentok kiri di awal sebelumnya gitu. Lama banget dia nggak mati-mati. Pas saya turunkan dia baru mati kompresornya. Oke, kayak gitu aja teman-teman ya. Hasilnya cukup memuaskan sih. Berguna kalau untuk malam hari sih sebenarnya. Kalau untuk siang ya selera kita lah. Kita sesuaikan aja sama cuaca. Nah, ini kondisi level suhunya saya naikkan jadi 2 step ya. Kita lihat perbedaannya. Nah, dia hidup di detik ke-8. Tadi udah saya sempat tes sebelum tak videoin. Dia lebih lama hidupnya ketimbang matinya kalau dinaikin ke level 2. Jadi seolah-olah balik ke standar pabriknya wuling. Wow, ini sudah 20 detik dia belum mati. Udah 20 detik dia kompresornya belum mati. Sudah 30 detik kompresornya belum mati. Wow. Nah, dia nih sama Om siapa? Om Tommy. Tadi habis ngoprek AC. Ini kita dengerin jeda kompresornya ya. Cuman ini cuacanya siang jadi, nah ini dia mati nih. Dia matinya agak lama. Siang jadi on off-nya nggak begitu lama. Nah ini, nah dia hidup lagi. Ya lumayan lah. Ini untuk di level yang paling bawah. Punya saya juga udah itu. Oke, barangkali buat teman-teman yang mau oprek silakan lihat video saya. Nanti dipraktekkan aja. Insya Allah sih aman sih, nggak ada masalah lah. Kalaupun ada masalah, kok di level pertama kita masih bisa naikkan ke level kedua. Dia masih standar kepabrikan, masih normal lagi. Nah, misalnya ini terjadi trouble di paling mentok kiri, amit-amitnya gitu ya, terjadi trouble, kita masih bisa naikkan ke level 2, dia tetap bisa hidup kembali ke standar pabrikan wuling. Kayak gitu ya, antisipasinya kayak gitu. Tapi komponennya kan kita nggak ada menambahkan atau mengurangi, hanya merubah saja, menukar posisi. Jadi kualitas komponennya juga tetap masih bawaan orinya wuling. Kemungkinan tetap aman. Feeling saya sih tetap aman, nggak ada masalah. Jadi rada mendingan, nggak terlalu dingin. Kalau siang sih mungkin rada kurang ya. Kalau siang malah rada kurang. Kita mungkin tetap pakai yang standarnya wuling. Tapi kalau malam kan ini
lumayan berguna. Dan efek bagusnya pasti kalau perjalanan malam jarak jauh pasti bakal nambah irit walaupun nggak banyak.